Di Kejadian pasal 6 ayat 4, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di Kejadian pasal 6 ayat 4, itu ada ayat mengatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Nah, Bapak Ibu di ayat ini ada kata raksasa. Orang-orang raksasa. Nah, kata orang-orang raksasa ini, itu di dalam bahasa aslinya menggunakan kata Nephilim. Ya, jadi orang-orang raksasa itu dalam bahasa dalam kata Ibraninya, yaitu kata yang bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Lama, ya, itu digunakan kata Nephilim. Nephilim ini sebenarnya bentuk jamak, bentuk tunggalnya itu Nephil. Ya, jadi karena di sini istilahnya orang-orang raksasa artinya bentuk jamak, maka dipakai kata Nephilim. Nah, Nephilim ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Ya, saya mau beritahu memang diterjemahkan sebagai raksasa. Nah, yang saya mau sampaikan di sini begini Bapak Ibu, raksasa ini sebenarnya bukan 100% manusia. Ini adalah campuran dari manusia dan bukan manusia. Yang dimaksud bukan manusia ini apa, Pak? Ini binatang. Saya tegaskan lagi Bapak Ibu. Nephilim ini bukan ciptaan Tuhan. Ini karya setan, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat ini ada kata anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, sebagian orang menafsirkan anak-anak Allah ini manusia. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, kata anak Allah itu di kata Ibraninya, dalam bahasa Ibraninya itu kalau diterjemahkan itu bukan manusia Bapak Ibu. Kata anak Allah itu diterjemahkan sebenarnya dalam istilah Ibraninya itu malaikat. Ya, jadi anak-anak Allah ini maksudnya malaikat-malaikat. Ketika malaikat-malaikat menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nah, Bapak Ibu, setelah malaikat-malaikat ini, malaikat-malaikat yang mana Pak? Ini malaikat-malaikat yang jatuh Bapak Ibu. Menghampiri anak-anak perempuan manusia. Kata menghampiri ini maksudnya mengawini, menyetubui anak-anak perempuan manusia. Lahirlah Nephilim. Ya, orang-orang raksasa. Jadi Nephilim ini sebenarnya hasil hubungan antara anak-anak perempuan manusia dan para malaikat yang jatuh. Nah, Bapak Ibu, ada orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin malaikat yang makhluk roh itu bisa menghasilkan raksasa? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika terjadi hubungan ya antara malaikat dan manusia, disitulah setan melakukan sesuatu. Maksudnya apa, Pak? Ketika terjadi hubungan antara makhluk roh dan manusia ini, maka setan itu mengambil sperma binatang dan kemudian dimasukkan ke dalam perempuan manusia untuk membuahi sel telur dari perempuan manusia. Dan ketika itu terjadi, lahirlah manusia setengah binatang. Itu sebabnya saya katakan Bapak Ibu, yang namanya Nephilim atau Nephil ini sebenarnya makhluk campuran. Setengah manusia, setengah bukan manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih kurang puas dengan penjelasan saya, Bapak Ibu ingin tahu jejak para raksasa yang ada di bumi, Bapak Ibu bisa kunjungi channel YouTube kami, yaitu Hikmat Prophetic TV. Ya, di channel kami ini Bapak Ibu, itu ada video judulnya Jejak Nephilim di Bumi. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Di situ Bapak Ibu bisa dapatkan informasi-informasi berhubungan dengan raksasa-raksasa yang pernah ada di bumi dan yang masih ada di bumi. Ya, di situ bahkan ada gambar-gambar tentang tulang belulang raksasa, ya, dan juga raksasa-raksasa yang pernah ada, pernah hidup juga kami sampaikan di video ini. Silakan mampir di channel YouTube kami dan Bapak Ibu juga bisa cari beberapa informasi lain tentang Nephilim di channel YouTube kami. Ya, ada informasi-informasi, video-video yang akan mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau beritahu pelayanan kami ini pelayanan yang
belak-belakan kami menyampaikan informasi sudah sangat terbuka Bapak Ibu tentang pekerjaan setan-setan. Jadi salah satu informasi yang kami bagikan di dalam pelayanan kami itu adalah pekerjaan setan-setan yang ada di bumi. Dan salah satunya adalah berhubungan dengan Nephilim. Nah, di video yang saya tadi sampaikan, jejak Nephilim, itu saya nyatakan bahwa Nephilim ini sebenarnya hasil dari inkubus dan sukubus, ya. Secara cepat saya akan sampaikan di sini itu percampuran dua spesies makhluk. Jadi Nephilim ini Bapak Ibu sebenarnya campuran dua spesies makhluk. Manusia dan bukan manusia, lebih tepat adalah binatang, ya. Nephilim ini jenis makhluk hibrida, hybrid, ya, bukan makhluk biasa, ini makhluk hibrida. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tadi Bapak sampaikan bahwa Goliat itu bukan ciptaan Tuhan. Apakah setan bisa mencipta? Nah, saya mau sampaikan begini, setan tidak bisa mencipta, iblis tidak bisa mencipta, tapi dia bisa merekayasa ciptaan yang sudah ada. Saya ulangi lagi, iblis atau setan-setan tidak bisa mencipta sama sekali. Dia tidak bisa menciptakan makhluk yang baru dari tidak ada. Ya, kalau yang bisa mencipta manusia atau makhluk di dunia ini hanya Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau setan, dia merekayasa makhluk yang sudah ada. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, iblis dan setan-setan itu mempermainkan unsur genetika dari manusia, dicampur dengan binatang. Bahkan binatang ini Bapak Ibu saya sudah temukan, itu bukan hanya binatang seperti anjing, ya, kambing dan sebagainya, bahkan serangga pun itu dia kutak-kutik. Jadi manusia dan serangga itu dicampur dan itu sudah jadi manusia setengah serangga. Nanti saya tunjukkan gambarnya Bapak Ibu, ya. Sudah ditemukan, bukan belum ditemukan. Nephilim jenis manusia setengah serangga itu sudah ada dan fotonya ada, sudah ditemukan. Bukan belum ditemukan, sudah ditemukan. Nanti saya tunjukkan fotonya. Jadi Bapak Ibu, beberapa Nephilim yang sudah ada, bahkan fotonya ada, itu diantaranya manusia setengah ikan. Di Indonesia dikenal orang ikan. Kemudian ada manusia setengah serangga dan sebagainya. Jadi Nephilim ini saya ulangi lagi, bukan sebatas hanya raksasa, manusia yang tinggi besar, tetapi makhluk campuran. Ya, iblis itu merekayasa unsur genetika dari manusia, dicampur antara manusia dan yang bukan manusia. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut saja. Kita lihat Bapak Ibu slide yang berikut. Nah, Bapak Ibu di layar, Bapak Ibu bisa lihat di situ, itu manusia setengah ikan dan manusia setengah serangga. Bapak Ibu perhatikan baik gambarnya. Nah, yang Bapak Ibu lihat ini foto, bukan lukisan. Yang sebelah kiri itu manusia setengah ikan, itu foto Bapak Ibu, perhatikan baik. Foto. Bukan gambar tangan manusia, bukan, ini foto. Makhluk ini pernah ada yang menangkap, kemudian diabadikan dalam bentuk fotografi. Dan ini hasilnya Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak terlalu tajam, karena foto ini Bapak Ibu itu sudah dari berapa tahun lalu. Ya, ini sudah cukup lama foto ini Bapak Ibu. Dan saya bisa mendapatkan foto ini, saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu. Ini manusia setengah ikan, mermaid. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu pernah lihat di film-film Hollywood, film animasi dan sebagainya terlihat lucu, cantik dan sebagainya, saya mau beritahu Bapak Ibu, mermaid yang sebenarnya itu tidak indah, tidak cantik, tidak ganteng, tetapi mereka adalah monster Bapak Ibu. Mereka adalah Nephilim, manusia campuran. Nah, yang sebelah kanan ini adalah foto manusia serangga. Ya, itu pernah ditemukan dalam keadaan mati di sebelah kanan di layar, ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar gadget Bapak Ibu. Itu manusia setengah serangga. Ini adalah Nephil Bapak Ibu, ya, salah satu jenis Nephil yang ada di bumi.
Baik, mari kita lihat layar yang berikut. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu bukti keberadaan manusia setengah ikan ini benar-benar ada, dan Bapak Ibu perlu diketahui makhluk ini sudah ada dari sejak zaman purbakala. Dari sejak masa zaman Nuh, sejak masa zaman Henokh dan sebelumnya. Di salah satu lukisan dinding Bapak Ibu yang ditemukan, ini adalah lukisan dinding pada masa purba, itu ditemukan di Mesir, ya, di salah satu lokasi di Mesir. Bapak Ibu bisa lihat di situ, itu ada gambar makhluk setengah manusia, setengah ikan. Itu sedang berenang bersama ikan paus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar gadget Bapak Ibu. Manusia setengah ikan. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan lanjut. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik di layar. Ini beberapa jenis Nephilim yang ada di bumi. Bapak Ibu, ini belum semua jenis Nephilim. Ini baru beberapa jenis Nephilim atau Nephil, ya. Nah, Bapak Ibu di kiri atas itu Bapak Ibu bisa lihat ada sejenis makhluk. Ini kecil sekali Bapak Ibu. Ini ditangkap, terkena perangkap di satu ruangan. Jadi kalau saya nggak salah ingat, ini lokasinya di Meksiko, ya, di salah satu gudang di sebuah rumah itu ada perangkap Bapak Ibu, dan satu hari ada satu makhluk terkena perangkap. Tapi si empunya gudang, waktu dia masuk ke gudangnya, dia lihat ada dua makhluk ini Bapak Ibu. Hanya yang terkena perangkap ini cuma satu. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Itu mirip alien, hanya ada ekornya. Ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini jenis Nephil, makhluk setengah. Ya. Setelah dicek Bapak Ibu, ini yang tertangkap oleh perangkap ini akhirnya diselidiki, akhirnya mati Bapak Ibu, kemudian diselidiki di laboratorium. Dan dicek DNA-nya itu sekian persen manusia, DNA manusia. Bapak Ibu bisa lihat ini kira-kira campuran makhluk apa, manusia dan apa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini Nephil, ini makhluk campuran. Ya, sekian persen DNA-nya manusia. Lalu di kiri bawah, ya, di bagian kiri bawah Bapak Ibu bisa lihat di situ itu manusia setengah buaya. Bapak Ibu, waktu saya ngadakan seminar akhir zaman di Kepulauan Banggai, di sebuah sidang sinode, Bapak Ibu, dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dari sinode tersebut, saya sampaikan soal ini Bapak Ibu, soal Nephilim ini. Kemudian ada beberapa pendeta dari Manado, ya, dari sinode tersebut, itu mengatakan kepada saya, mereka sudah tahu soal ini, makhluk ini, dan mereka katakan ada manusia setengah buaya. Nah, Bapak Ibu, ini saya temukan fotonya. Ya, ini manusia setengah buaya. Bapak Ibu bisa lihat di kiri bawah, ya. Kemudian kanan atas itu manusia serangga tadi, yang tadi sebelum slide ini, di slide sebelum itu, ini saya perbesar aja di bagian kepalanya. Bapak Ibu bisa lihat kepalanya seperti kepala manusia, itu juga ada rambutnya Bapak Ibu, ya. Jarinya kalau saya tidak salah hitung ini ada 4 jarinya, ya. 4 atau 5 ini saya. Oh ya, ini 5 Bapak Ibu, ya, jarinya ada 5. Nah Bapak Ibu perhatikan, ini mirip manusia, mirip serangga. Kemudian di kanan bawah Bapak Ibu bisa lihat itu foto diambil seorang anak kecil, ya. Foto ini diambil, ini sayangnya Bapak Ibu tidak tajam. Ini alien Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil itu secara tidak sengaja berjumpa dengan alien. Kemudian dia berhasil foto aliennya ini. Ya, kalau dilihat sepintas aliennya ini ukurannya juga tidak tinggi. Ini kecil Bapak Ibu, ya. Tapi ini alien Bapak Ibu, ya. Saya sudah sampaikan tadi, alien itu apa? Bapak Ibu, saya mau beritahu, alien itu
juga salah satu jenis Nephil. Ya, salah satu jenis Nephil yang ada di bumi. Nah, mari kita lihat slide berikut. Nah, Bapak Ibu, ini foto yang Bapak Ibu lihat di layar. Ini adalah alien yang wujudnya sudah seperti manusia. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Karena dia ini sudah campuran yang kesekian. Jadi DNA alien digabungkan dengan DNA manusia. Jadi secara genetika itu ada pencampuran antara manusia dan alien. Dan Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti ini. Dua wanita ini, yang satu remaja dan satu ini wanita dewasa, ini alien Bapak Ibu. Ya, setengah alien, setengah manusia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan hoax. Ya, foto-foto yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekali lagi, ini bukan hoax. Foto-foto yang dari tadi saya sampaikan bukan hoax. Ya, saya sudah coba uji, saya cari konfirmasi dan sebagainya. Ini foto yang sebenarnya. Yaitu di bagian matanya terlihat ganjil, ya. Nah, Bapak Ibu, ini di layar berikut, ini makhluk ukurannya kecil sekali. Yang sebelah kiri atas itu juga manusia setengah serangga. Lalu yang di bawah kanan, yang kanan bawah ini juga manusia, setengah bukan manusia. Dia bertanduk. Ini tulang belulangnya, tengkoraknya juga ditemukan, Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu, ini adalah koleksi pribadi dari seorang ilmuwan, namanya Thomas Theodore Merlin. Koleksinya itu kemudian dipamerkan di sebuah museum. Ya, websitenya namanya merlinmuseum.com. Dia seorang xenoarkeologis, French zoologis, dan juga kriptonaturalis. Ya, ini seorang ilmuwan. Ditemukan di gudang bawah rumah, di rumah pribadi dari Thomas Theodore Merlin. Jadi ceritanya di Inggris, di satu lokasi di Inggris, ya, di rumah Thomas ini. Jadi ceritanya rumah Thomas ini sudah ditinggalkan cukup lama oleh pemiliknya, dan tidak ada yang tahu kemana Thomas ini pergi. Rumahnya sudah ditinggal cukup lama, akhirnya oleh pemerintah daerah setempat rumahnya dibongkar. Ya, rumahnya dibongkar, dan yang mengejutkan, di ruang bawah tanah dari rumahnya itu ditemukan ada peti-peti kayu. Dan ketika peti kayunya dibongkar, Bapak Ibu, itu ada banyak koleksi temuan dari Thomas Theodore Merlin. Ya, jadi ilmuwan yang satu ini sempat berhasil mengumpulkan ada makhluk-makhluk aneh, Bapak Ibu. Dua di antaranya itu bisa Bapak Ibu lihat di layar gadget Bapak Ibu di slide ini. Ya, itu dua makhluk kecil Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi merlinmuseum.com. Itu ada banyak Nephilim jenis lain, ya, yang ditemukan, diawetkan. Jadi maaf Bapak Ibu, ini diawetkan oleh ilmuwan yang satu ini, ya. Nah, Bapak Ibu, di layar ini foto. Sekali lagi, ini tidak ditembak dengan kamera kamera profesional, jadi tidak tajam Bapak Ibu. Ini di malam hari. Ini makhluk setengah manusia, setengah kambing. Saya sengaja saya perbesar sekali supaya bisa terlihat dengan lebih jelas. Ini manusia setengah kambing. Nephil juga. Makhluk campuran. Ya, di foto itu Bapak Ibu bisa lihat dia berhasil melumpuhkan, ada satu orang di situ. Terlihat terkapar, tidak berdaya, entah pingsan, entah mati. Nah, ini di slide berikut Bapak Ibu. Ini mumi ditemukan di Nazca, Peru.
Ini mumi Bapak Ibu ya. Perhatikan baik di layar, ini mumi. Ini disebut sebagai spesies humanoid hybrid, jadi makhluk campuran. Setelah DNA-nya dites Bapak Ibu, itu 33,6% itu Homo sapien. Ya, jadi ada unsur manusia di dalamnya, kemudian 66,4% tidak diketahui. Ya, DNA makhluk apa? Sekali lagi ini makhluk campuran. Ya, manusia dan bukan manusia. Jari tangan dan kakinya 3 semuanya. Ya, ini ditemukan tahun 2017 di Peru. Ya, Nazca Peru. Tingginya 1,68 meter. Ini sebuah proyek, ya, sebuah proyek arkeologi. Ya, ditemukan di Nazca Peru. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lihat lebih detail, ya, dapatkan informasi lebih detail dan jenis-jenis dari penemuan mereka itu bisa dilihat di website thealienproject.com. Ya, itu nama websitenya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ya, kalau mau bisa dicatat saja. thealienproject.com. Nah, temuan mereka diantaranya itu saya tampilkan di layar, Bapak Ibu bisa lihat juga. Nah, kalau yang satu ini Bapak Ibu itu disebut humanoid reptile species. Jadi DNA-nya itu setelah diteliti, ya, sekitar 30%-an itu DNA Homo sapien dan selebihnya itu DNA dari makhluk reptil. Ini baik kaki dan tangannya, jarinya ada 3. Ini Nephil campuran manusia dan reptil. Cuman tidak disebutkan reptil jenis apa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lengkap informasinya, sekali lagi di website yang sama Bapak Ibu bisa temukan, ya. thealienproject.com. Tingginya 60,50 cm. Nah, mari kita lihat di layar yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ini jenis yang sama dengan yang tadi, yang campuran reptil tadi, hanya bedanya ini lebih pendek, tingginya 44 cm. Diduga Bapak Ibu ini anak dari yang saya tunjukkan yang pertama tadi. Ada beberapa, ya, yang ukuran kecil-kecil ini ditemukan ada beberapa. Ya, semuanya juga jari tangan dan kakinya 3. Hanya ini tingginya 44 cm. Bapak Ibu bisa lihat itu kepalanya. Ya, dari tampak depan dan juga tampak samping. Jadi tengkoraknya itu elongated. Elongated itu maksudnya memanjang. Ya, tengkorak kepalanya itu memanjang. Kalau Bapak Ibu lihat ini mirip sekali dengan E.T. Mungkin sekitar tahun 80-an itu ada sebuah film, ya, karya Steven Spielberg, E.T. Ini mirip sekali dengan itu Bapak Ibu. Ya, ini campuran reptil. Nah, sekarang mari kita lihat slide yang berikut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah patung-patung yang ditemukan di Ubaid, Sumeria. Jadi usia dari patung ini diduga sekitar 6.000 lebih tahun. Ya. Jadi 6.000 tahun lebih. Ya, ini patung-patung ini ditemukan. Nah, patung-patung ini sebenarnya Bapak Ibu itu mewakili manusia setengah reptil yang ada di Sumeria. Jadi sebuah suku, bangsa, manusia setengah reptil. Sama seperti tadi Bapak Ibu, ya, hanya bedanya ini tidak 100% sama wujudnya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ada beberapa temuan lain yang menunjukkan bahwa makhluk ini Bapak Ibu ini beranak pinak. Jadi ada sebuah kelompok, ya, makhluk seperti ini. Jadi sebuah masyarakat dengan wujud
yang seperti ini, humanoid reptil. Ya, sama dengan ini juga, hanya bedanya ini di Ubaid Sumeria. Ini juga manusia setengah reptil. Usia dari temuan ini, patung ini Bapak Ibu 6.000 tahun lebih. Nah, baik Bapak Ibu, di layar saya tunjukkan patung gargoyle. Patung gargoyle. Nah, patung gargoyle ini ada di berbagai katedral di dunia. Ya, ini sebenarnya ukiran atau bentuk aneh yang dirancang untuk mengalirkan air dari atap dan menjauh dari sisi bangunan. Jadi fungsi dari gargoyle ini, patung makhluk aneh ini, ya, itu sebenarnya untuk mengalirkan air dan alirannya itu bisa menjauhi sisi dari bangunan yang dibangun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok harus patung makhluk yang seperti ini? Itu pertanyaannya. Ya, waktu saya pertama kali tahu soal gargoyle, saya itu bingung kenapa harus membuat patung yang seperti ini, padahal fungsinya untuk mengalirkan air dari atap bangunan. Nah, rupanya itu ada sebabnya, Bapak Ibu. Baik, kita lihat Bapak Ibu, asal muasal dari gargoyle, ya, bentuk patung gargoyle. Nah, Bapak Ibu, asal muasalnya itu terkait dengan legenda gargoyle. Jadi gargoyle ini Bapak Ibu ini terkait dengan seorang santo yang namanya Santo Romanus. Dia mantan kanselir Raja Merovingian, ya, Clotaire II, yang diangkat menjadi uskup Rouen. Ya, Rouen ini sebuah lokasi Bapak Ibu, ya. Sebuah lokasi di Eropa sana. Dan Bapak ini, Santo Romanus ini menjabat sebagai uskup dari 631 Masehi sampai 641 Masehi. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik, Santo Romanus ini menceritakan bahwa dia ini pernah membebaskan wilayah di sekitar Rouen dari monster yang bernama gargoyle atau goji. Nah, Bapak Ibu digambarkan, ya, dalam informasinya bahwa makhluk yang disebut gargoyle ini itu lehernya panjang. Nah, gara-gara peristiwa ini kemudian muncullah patung gargoyle. Jadi gargoyle ini monster, Bapak Ibu. Aslinya itu monster. Ya, Neville. Nah, Bapak Ibu, Nephilim itu bisa ditemui di mana? Nah, berdasarkan data dan informasi, jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar, berdasarkan data dan informasi juga kesaksian, ada beberapa orang menemui atau menemukan atau bertemu dengan Nephilim itu ada yang di dalam gua, ada di dalam rumah. Ini maaf Bapak Ibu, sudah ada Nephilim ukuran kecil tinggal di dalam rumah. Di beberapa negara itu ada orang-orang yang anak-anak mereka bertemu dengan Nephilim. Ya, bertemu dengan Neville, ukurannya kecil. Ini dikenal dengan dalam bahasa Inggrisnya little creature. Ya, makhluk kecil. Itu bahkan sudah ada yang tinggal di dalam rumah. Ada satu keluarga, Bapak Ibu. Ya, saya sudah dapatkan kesaksiannya, ada satu keluarga baru pindah di sebuah rumah. Nah, gudang di sebelah rumahnya itu tinggal seekor little creature, makhluk kecil. Ya, tinggal di rumah, di gudang sebelah rumah. Ya, mereka malam-malam di satu hari diteror dengan makhluk ini. Dan tahu Bapak Ibu makhluknya seperti apa? Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Snow White. Film Snow White itu ada makhluk kecil. Sebutannya apa itu? Kurcaci. Betul ya? Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu kurcaci itu ada betul. Dan itu bukan makhluk lucu, itu monster kecil. Monster kecil ini sudah ada di beberapa tempat.
Ya, salah satunya yang tadi saya sebutkan, ada sebuah keluarga baru pindah, tidak lama kemudian mereka diganggu dengan makhluk ini. Dan rupanya Bapak Ibu, penghuni sebelum mereka, ya, penghuni yang tinggal di rumah itu sebelum mereka, penghuninya itu cerita kenapa mereka keluar dari rumah itu. Mereka cerita mereka diganggu oleh makhluk yang sama. Jadi makhluknya itu kecil, wajahnya serem, dan maaf pakaiannya mirip dengan kurcaci yang ada di film Snow White. Jadi keluarga sebelum mereka itu pergi meninggalkan rumah tersebut gara-gara diganggu makhluk yang sama. Dan kemudian Bapak Ibu, Nephilim juga pernah dijumpai di bangunan yang diabaikan, rumah-rumah yang ditinggalkan, gedung yang ditinggalkan. Sudah ada orang itu bertemu alien di sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Kemudian juga ada alien didapati ada di dalam hutan. Kemudian ada Nephil ditemukan di samudra laut, ini yang disebut mermaid, di danau dan sebagainya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sebenarnya mereka ini ada di mana-mana. Tetapi Bapak Ibu, walaupun mereka ditemukan di berbagai lokasi di dunia ini, tetapi sebenarnya mereka tinggalnya itu di bawah kita. Kecuali little creature itu sudah ditemukan ada di dalam rumah. Tetapi secara keseluruhan ya, dari secara umum mereka sebagian besar itu tinggal di bawah tanah.